Shalom, Bapak Ibu Sidang Jemaat GSKI Betani, dimanapun saat ini Bapak Ibu mengikuti program gereja Masih Ada Tuhan. Rema firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yakobus, pasal yang keempat, ayat keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tema firman Tuhan saya beri judul bersahabat dengan dunia menjadikanmu musuh Allah. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa musuh Allah itu adalah orang-orang di luar daripada kekristenan itu sendiri. Musuh Allah itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan melalui kitab Yakobus ini jelas ditujukan kepada orang-orang percaya. Namun mereka adalah orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di luar daripada kehendak Allah itu sendiri. Yakobus ingin mengingatkan kepada orang-orang perantauan, orang-orang percaya pada saat itu. Karena kehidupan di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah dan persoalan. Seringkali hidup kita sebagai orang percaya mengambil langkah pedoman yang salah dengan cara mengikuti prinsip hidup orang-orang dunia. Firman Tuhan jelas memberi kita bahwa mereka yang ingin bersahabat dengan dunia menjadikan hidup mereka musuh Allah. Dan ciri-ciri mereka yang hidup di tengah-tengah dunia yang menjadi sahabat dunia ini dikatakan kalau kita baca ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Firman Tuhan jelas berkata, ciri-ciri mereka yang bersahabat dengan dunia adalah mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jangan kita berpikir orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka beribadah setiap minggu, setiap hari, mereka mendengar firman Tuhan. Tetapi dari kehidupannya kita bisa melihat apakah kita sedang berposisi sebagai sahabat Allah atau sahabat dunia. Orang yang hidup dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsunya dikatakan di ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Lihat orang yang dikuasai hawa nafsu. Kehidupannya dipenuhi dengan perselisihan, pertengkaran, keributan. Dan orang-orang itu walaupun ada di dalam gereja, walaupun mereka melayani, tetapi ternyata memposisikan dirinya sebagai sahabat dunia. Ciri orang kedua yang bersahabat dengan dunia dikatakan di ayat yang kedua, mereka penuh dengan keegoisan. Egosentris, segala sesuatunya hanya untuk dirinya sendiri. Dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bahkan dikatakan seringkali keagamaan, kerohanian, doa, pelayanan dijadikan alasan hanya untuk memuaskan, mendapatkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Dikatakan doa pun digunakan untuk apa? Mencapai segala tujuan hidup mereka. Pada akhirnya orang-orang seperti yang demikian dikatakan mereka adalah sahabat dunia. Yang ketiga yang menunjukkan ciri-ciri, walaupun orang ini kelihatan rohani, beribadah, melayani, tetapi ternyata mereka adalah sahabat dunia. Dikatakan ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ternyata orang-orang yang demikian berdoa, melayani, apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ingat saudara, ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia menawarkan hal-hal yang mudah. Dunia menawarkan kesenangan. Dunia menawarkan kemudahan. Tetapi apakah kita mau menerima itu?
dan kita gunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Mari Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi sahabat dunia. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan segala ketertarikan, segala keindahan dunia ini yang membawa kita kepada kebinasaan. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis bekerja menggunakan segala keindahan, segala kesenangan dunia ini untuk menarik anak-anak Tuhan, untuk dibawa kepada kebinasaan. Lawanlah dia. Dengan apa? Dengan segenap firman, dengan segenap senjata yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Maka dikatakan ketika kita melakukan itu, kita percaya kita dilepaskan dari segala keinginan hawa nafsu. Ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan lagi kita mendua hati. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mamon atau kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Hari ini pilihannya kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mendekat kepada Allah, tahirkanlah seluruh kehidupan kita. Maka dikatakan ayat 9, sadarlah akan kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mengakui segala apa yang kita lakukan. Hiduplah bijaksana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 jelas berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup sementara, ketika kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini hanya khusus untuk pribadi dan kemuliaan Tuhan. Percayalah, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Hiduplah bijaksana, karena hidupmu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu hilang lenyap. Tetapi ketika engkau percaya, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.